Di tengah gempuran era digital, nama Deddy Mulyadi mencuat bukan hanya sebagai tokoh politik, melainkan juga sebagai fenomena media sosial. Mantan Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI, kini beliau disebut oleh gubernur lain, dijuluki Gubernur Konten. Julukan itu bukan tanpa alasan. Hampir setiap hari, Kang Deddy membagikan video-videonya yang menyentuh, hingga penuh kritik sosial, selalu dengan gayanya yang khas Sunda dan pendekatan humanis. Dalam kanal YouTube-nya, Kang Deddy sering menyapa rakyat kecil secara langsung. Kang Deddy Mulyadi tak segan turun ke sawah, menumpang truk, atau mengobrol santai dengan warga di warung kopi. Semua dibungkus dalam narasi sederhana, penuh empati, dan penuh tawa, sehingga membuat masyarakat merasa dekat, seolah ia bukan pejabat, melainkan teman sendiri. Alih-alih bicara politik kaku, Kang Deddy memilih kamera ponsel dan media sosial sebagai panggungnya. Dari TikTok hingga YouTube, jutaan orang menyaksikan perjalanan beliau. Gaya komunikasinya yang merakyat membuatnya disebut-sebut sebagai tokoh yang mengerti zaman politik yang membumi, dikemas dalam format digital. Julukan Gubernur Konten bukan hanya soal viralitas, tapi tentang bagaimana ia menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan, gotong royong, dan kepedulian sosial melalui lensa kamera. Di era ketika banyak politisi sibuk membangun pencitraan, Kang Deddy Mulyadi justru membangun kedekatan dengan masyarakat. Berikut paparan Kang Deddy Mulyadi mengenai julukan Gubernur Konten. Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Digit-digit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan, tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi, dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya?
ya nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah rame. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya.